Selamat malam teman-teman. Saat ini kalian sedang menonton tayangan Scary Story. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya bakalan bercerita tentang pengalaman horor. Bukan saya sih, nanti bakalan ada teman saya yang bercerita tentang pengalaman horornya. Nah, teman saya ini mempunyai pengalaman horor, tapi bukan di tempat lain, melainkan di rumahnya sendiri. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya kita langsung saja panggilkan teman saya yang bernama Mas Ivan. Mas Ivan. Iya. Kirain pulang tadi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gimana? Gimana ya? Oke. Oh, cerita apa ya? Jadi di video malam hari ini konten baru kita, namanya adalah Scary Story. Oh, Scary Story dari Intan Production. Iya, Intan dari Intan Street Production. Ya. Jadi di sini Mas Ivan jika mempunyai pengalaman horor, ya silakan diceritakan. Jadi saya dengar kalau Mas Ivan ini punya banyak sekali pengalaman horor ya. Iya, khususnya terutama di rumah saya. Oke, di rumah sendiri malahan ya. Iya. Tapi sampai sekarang gimana Mas? Maksudnya Mas Ivan masih ada sih, masih ya? ada. Yang ada ganjal-ganjal. Oke, siap. Jadi tapi Mas Ivan betah berada di rumah. Kalau sampai yang sekarang? bawah sih betah aja Mas. Oh iya. Kalau siap. yang tingkat 2 sampai 3 ya loh. Wah, berarti 3 tingkat rumahnya Mas. Oke. Jadi Mas Ivan ini mempunyai rumah 3 tingkat. Di tingkat 2 dan 3 ini paling horor ya Mas. Iya, itu paling menakutkan. Oke Mas. Jadi cerita seperti apa yang membuat Mas Ivan merasa itu benar-benar pengalaman horor? Pertama sih mulai awal itu kelas 4 atau 3 gitu. Itu katanya 3 SD atau 3 SD. SD? Oke, siap. 3 atau 4 SD gitu. Atau kecil pertama itu. Itu banyak sih kata tetangga-tangga, ada yang bilang masa sih di tingkat itu kan kelihatan itu Mas, ada besok lah kalau mau lanjut bisa langsung ke rumah. Oke. Nanti bakalan di video berikutnya kita bakalan explore langsung rumahnya Mas Ivan ya. Tapi itu kata tetangga juga melihat ya Mas, sering melihat ya Mas. Sering melihat paling atas Di tingkat paling atas di rumah itu. ke Itu ada sosok seperti apa Mas? Maksudnya sosok perempuan atau perempuan, kadang putih, itu hitam. Katanya sih yang paling sering muncul itu cewek cantik. cewek cantik? Iya. Mungkin itu mungkin itu saudara Mas Ivan atau mungkin pacar Mas Ivan atau nggak punya ya pacar Mas Ivan? Mama itu kan cewek sendiri di rumah. Oh gitu. Yang 4-nya kan laki semua. Oke, siap. Jadi Mas Ivan mengaku bahwa di rumahnya ada putih-putih, ada cewek, ada bayangan hitam. Tapi yang sering muncul adalah wanita cantik. Itu tetangga Anda juga melihatnya juga ya Mas? Melihat. Oke. Lalu ada apa lagi Mas di rumahnya itu Mas? Kan itu kan saya nggak begitu percaya. Oke. Kemudian di waktu saya menginjak hampir SMP, kelas 6 itu atau SMP gitu, lupa. Itu pernah punya pembantu, itu dia kesurupan. Pernah punya pembantu, dia kesurupan. Di Oke. rumah.
itu Pas waktu kerja, iya waktu malam mesti malam hari. mesti Oke. kesurupannya itu malam Itu kesurupannya hanya sekali atau berkali-kali. berkali-kali? Iya. Tapi yang anehnya itu kenapa kalau kesurupan dia nggak berani deket-deket sama papaku. Kalau dia kesurupan nggak berani dekat sama papa. Oke. Kemudian datangkan banyak orang pintar Hmm. mulai dari kompleks ini Hmm. sampai orang pintar yang berada di daerah Meraura itu masih ada keluarga sama tetangga samping rumah. Nah, itu disarankan sama tetangga itu buat bantu si pembantuku tadi biar nggak kesurupan lagi, Oke. atau istilahnya pengusiran setan lah Oke, ya. pengusiran setan. Jadi bisa dibilang karena sudah berkali-kali jadinya dipanggil orang pintar untuk mengusir hal-hal negatif Nah, yang ada di rumahnya atau yang ada di badannya pembantu. badannya pembantu juga, Nah, rumahnya juga biar bersih. oke, siap. Jadi tapi pembantunya sampai sekarang masih? Udah enggak ya? Udah enggak ya? Enggak. Oh, oke. Masih kumat-kumatan, masih dengar sih masih kumat-kumatan. Oh, jadi setelah tidak bekerja di situ lagi ternyata masih kumat. Iya. Oke. Jadi benar apa ya, kayak ketempelan gitu ya Mas ya? Kayak ketempelan gitu. Kasihan juga sih Mas kayak gitu Mas ya. Ya mungkin semoga aja sampai sekarang nggak kenapa-napa ya, udah nggak kenapa-napa ya. Terus ada lagi mungkin? Ada lagi kan pertama waktu saya menginjak kelas SMA kelas 1 itu. Oke. Nah, itu saya pernah mempunyai teman. Nah, itu dia itu indigo. Oh, jadi teman Mas Ivan itu indigo. Oke. Lalu Papaku itu penasaran apakah dia itu benar-benar indigo beneran atau bohongan. oke. Diajak lah ke rumah. Oke, ke rumahnya Mas Ivan. Nah, terus dilihat-lihat dia sampai perang sama setan, disuruh ngusir kan harus perang gitu sama Oke, perang makhluk ilmu ya atau gimana gitu ya. kurang tahu lah, Iya. kurang paham. Dia itu gini Jadi duduk gini ya Mas. Duduk gini. sambil merem tapi ngeluarin air mata aja. Oh, dia mengeluarkan air mata. Jadi gini merem ngeluarin air mata. Oke. Kemudian waktu selesai itu matanya merah. Jadi Buka mata langsung Ah, matanya merah. oke. Sempat takut sih waktu itu. Oke. Jadi teman Mas Ivan ini sempat apa ya, melawan hal-hal negatif yang ada di rumahnya Mas Ivan. Oke. Nah itu terus kan apa diusir kan, dia itu nggak mau, yang setannya itu Oke. nggak mau pergi dari sini, Nggak mau. Jadi katanya yang di kerajaannya itu gua Bukit Karang. oke, jadi kalau kalian belum tahu ya, di sekitaran sini itu ada Gua Bukit Karang. Nah, jadi di situ adalah apa Mas, kerajaan dari hantu hantu yang ada di rumah Mas Ivan. salah satunya itu Salah satunya. menetap di rumahku. Oke. Dan diusir pun itu tidak mau. Nggak mau, katanya udah Apa ya? nyaman gitu. Udah nyaman di situ mungkin ya. Sampai sekarang gitu Mas ya? Atau gimana? Kalau sampai sekarang sih coba ya Mas rasain sendiri. Waduh. Kalau malam gini ini ke atas auranya bawah, Lantai bawah. lantai nomor 2 sampai lantai nomor 3 itu beda-beda levelnya. Auranya beda-beda. Jadi penasaran juga sih nantinya gimana merasainnya. Nanti kapan-kapan kita bakalan
explore langsung ke rumah Mas Ivan. Itu di lantai 2 itu apa sih Mas? Maksudnya ruangan apa itu di lantai 2 itu? Di lantai 2 itu ada ruangan tempat tidur. Tempat tidurnya itu bertingkat. Nah, itu. Terus gabung sama kamar mandi. Hanya itu aja Mas. Terus ada kayak tempat lemari gitu, terus Lemarinya kosong. lemarinya ada isinya, terus ada ruangan lemari, cuma lemari doang. Oh, di dalam ruangan itu cuma ada lemari doang dan gak ada apa-apa. Terus yang di lantai 3? Naik ke atas lagi ada ya, kayak tempat terbengkalai gitu, ada. Oke, jadi di tempat lantai tumbuh-tumbuhan, di tempat lantai terbuka. buat apa itu Mas? Maksudnya sehari-hari itu di atas itu dibuat apa gitu? Nah, di lantai 3 itu ada ruangan. Ada Dan ruangan. setiap jam 2 malam itu papaku mesti ke atas itu Setiap jam 2 malam Papa Mas Ivan ke atas buat Buat? Nggak tahu ngapain. Mas Ivan nggak bertanya-tanya itu? mungkin Itu urusan pribadi. pernah tak tanyain sih, jawabannya sholat tahajud. Oke, sholat tahajudnya di lantai paling atas. Oke. Tapi kalau Mas Ivan sendiri mengalami hal nggak sih di rumah itu kayak sampai sekarang Mas, ganjil, ada yang ganjil. Ada yang ganjal. Iya, ganjil. Oke, boleh diceritain Mas apa yang di sini? Yang ganjal di lantai 2 itu kenapa kok kasurnya kelihatan kayak lembab gitu ya, padahal atasnya itu ada tempat kasur lagi. Kenapa kok yang bawah yang lembab lah, kasur yang Bukan yang atasnya bukan malah, yang atas, tapi yang bawah. yang bawah. Mungkin Lah, ya, Apa, katanya Mas? temanku Kenapa, itu Mas? yang indigo Hah? tadi itu tempat tidurnya si pocong. tempat tidur dari si pocong. Baunya juga agak busuk-busuk gimana. Iya ya, saya juga pernah mendengar sih kalau ada pocong itu, kedatangan dari pocong itu nantinya bau-bau busuk itu bakalan muncul gitu. Tapi Mas Ivan pernah tidur di sini? Nggak pernah. Pernah sih sekali-sekali waktu ya galau gitu. Oh iya, kalau galau kan butuh ketenangan, butuh kesendirian. Siap. Ya pernah sesekali sih Mas, saya tidur di kasur tingkat gitu. Itu ya kadang butuh waktu sendiri lah. Okay. Mas tahu lah, anak muda. Kasur tingkat yang bawahnya lembab sendiri gitu. Iya. Iya. Nah itu lembab terus. Katanya sih ada pocongnya. Ada pocongnya tadi Mas ya. Tidur di bawahnya, tidur yang ada di bawah itu apakah Mas Ivan merasakan sesuatu atau enggak sih, soalnya kan aku waktu itu enggak tidur, cuman ya mau dengerin lagu. Sekedar dengerin lagu. Kalau pernah sesekali aku tidur di yang ruangan ada lemarinya itu. Ya, yang ruangan kosong cuma ada lemarinya doang. Itu Mas Ivan tidur di mana? Tidur di lantainya? Ya lantainya. Oke, saya lesehan gitu ya Mas ya? Kayak gini nih, pakai karpet. Tidur di situ. Tidur di situ. Waktu itu habis aku bersihin capek terus tidur di situ. Habis itu kayak istilah Jawanya itu kayak ketindihan Mas. Oke, ketindihan ini sering terjadi ya pada saya juga pernah ketindihan sih Mas. Nah itu kan Terus gimana Mas? ketindihan itu kayak kita posisi tidur, tapi raga kita itu kayak melawan si bayangan hitam itu. Oke, bayangan hitam yang sedang merangkul. Oh, bayangan hitam merangkul. Iya, Jadi Mas Ivan melihat gitu enggak? Lihat tapi nggak bisa mau teriak, nggak bisa, nggak keluar suaranya, terus mau gerak juga nggak bisa. Terus saya ketindihan itu 3 kali atau 4 kali ini saya udah hafal. 3 kali sampai 4 kali di tempat itu. Triknya itu gini Mas, Gimana?
sama Ini trik untuk terhindar, lepas dari lepas ketindian. kan udah ketindian. Ah. Nah itu lepasnya. Ini ya buat kalian, ini Mas Ivan membagi trik buat melepaskan ketika kita lagi ketindian, lagi mengalami ketindian. Oke. Gimana Mas? Sampean kan tidur gini, sampean baca ayat kursi, Baca ayat kursi sambil meskipun ngumpulin meskipun nggak bisa ngomong iya, tapi dia dalam aja, hati ya. dalam Oke, hati. oke. Sambil sampean ngumpulin tenaga, Bismillahirrahmanirrahim. Ngumpulin tenaga banyak, itu lepas langsung. Waktu selesai baca ayat kursi itu langsung lepasin sama sekuat tenaga. Ngelepasin sekuat tenaga Mas. Berusaha untuk ngelepasin sekuat tenaga. Dah gitu. Langsung kalah gitu. Kayak kita menang dari Bacaan tadi ya Mas, dari bacaan ayat kursi tadi ya. Oke. Cukup menegangkan juga sih kalau kita mengalami ketindian gitu, apalagi ketindian ini kan sulit untuk bernafas juga ya Mas ya. Iya. Sulit untuk bernafas, jadinya saya pernah ketindian Mas, cuman nggak bisa melihat apa-apa gitu, maksudnya ya hitam gitu semua. nggak ada hitam, jadi saya kayak merem gitu, sulit untuk membuka mata, jadi ketika saya ketindian Berarti nggak lihat apa-apa. nggak bisa lihat enak apa-apa. gitu Mas malah. Oh gitu ya, mungkin saya beruntung nggak bisa melihat apa-apa ya. Aku lihat ya Mas. Kalau saya bisa melihat ya gimana itu, mungkin nggak berani tidur aku Mas. Sempat nggak bisa tidur Bu. 3 atau 2 hari gitu. Setelah Susah. kejadian itu Mas. Susah. Terus Mas Ivan pernah nggak sih dalam waktu-waktu dekat ini mengalami kejadian-kejadian aneh gitu Mas? Kalau akhir-akhir ini Akhir-akhir ini gitu, cuman suara-suara cuma suara-suara aja Mas ya? kayak pintu dibrekin, barang jatuh, suara gereman sih 1-2 kali. Itu waktu malam hari atau gimana? Malam hari Atau suara kayak Oke. waktu sholat tahajud sih. Ya soalnya kan kalau sholat tahajud gitu ya, pasti banyak gangguan lah ya, banyak gangguannya gitu ya. Cukup menegangkan ya cerita dari Mas Ivan ini, apalagi Mas Ivan sendiri yang mengalami. Mungkin kalau saya jadi Mas Ivan sudah pindah rumah, entah kemana, rumah saya jual terus pindah rumah gitu, dan Mas Ivan di sini bertahan ya dengan keadaan seperti ini. Mungkin udah terbiasa Mas ya? Ya. Udah terbiasa dari sejak kecil. Cek. Nah, dari sejak kecil sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih Mas Ivan, terima kasih banyak atas ceritanya, sudah Saya berbagi. juga terima kasih diundang ke sini. Nah, iya Mas. Diundang gimana? Kan Mas Ivan kan kru dari kita juga. Oh iya. Iya. Lupa saya. Gimana Mas Ivan ini? Lupa. Iya. Jadi itulah tadi cerita dari pengalaman horor Mas Ivan ya. Jangan lupa untuk kalian support terus channel kita, support terus dengan cara like dan juga subscribe. Komen, saran dan kritik kalian itu adalah evaluasi buat kami untuk berkarya. Oke. Jadi saya Rahmat Dwi. Kita bakalan jumpa lagi di Scary Story.